Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Insya Allah semua masih sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 9. Saat ini kita akan menggunakan gaya yang berbeda. Yang sebelumnya kita menggunakan media aplikasi Zoom. Nah, ini saya langsung menggunakan kamera. Jadi untuk kejernihan kamera, kejernihan gambar, video insya Allah juga lebih jernih dan high definition. Oke, sebelumnya karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa materi itu sudah selesai di kelas 9, dan pada pertemuan berikutnya selama beberapa hari ke depan itu kalian akan mengemas materi pembelajaran. Di situ insya Allah berupa latihan-latihan soal yang berkaitan dengan ujian sekolah. Jadi berkaitan dengan ujian sekolah itu kalian nanti akan mendapatkan materi ya, di situ untuk latihan soal persiapan ujian sekolah yang akan dilaksanakan besok tanggal 19 sampai tanggal 26 April. Itu ya. Jadi dicatat dulu tanggalnya. Jadi mulai tanggal 19 April sampai tanggal 26 April kalian akan menempuh ujian sekolah, yang di situ juga sebagai syarat kelulusan kalian, selain kalian mengikuti PTS genap, kemudian PAS dulu, lalu ujian semester 1 sampai semester 5. Nah, ini nanti untuk ujian sekolah itu juga sebagai syarat kelulusan bagi kalian yang sudah mengikuti. Jadi nanti dalam hal kelulusan itu tidak serta-merta kalian lulus semua, itu tidak. Itu keliru ya, persepsi yang keliru. Jadi nanti kalian akan disidangkan beberapa nama yang di situ pantas untuk lulus dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang pertama adalah kehadirannya. Itu maksimal alfa adalah 12 kali dalam 1 tahun ya. 1 tahun loh ya. 1 tahun maksimal 12 kali. Kemudian selama pembelajaran bisa mengikuti dengan lancar, yaitu bisa presensi dan mengikuti mengerjakan tugas, ulangan, kuis ataupun tugas-tugas yang lain. Nah, ini untuk mengingatkan saja. Tugas-tugas yang sudah saya berikan silahkan bisa dikerjakan bagi yang belum ya, termasuk membuat Instagram video atau IGTV yang akan kalian gunakan sebagai nilai keterampilan. Tugasnya apa Pak Danang? Kemarin banyak sekali yang mungkin belum tahu. Silahkan bisa di searching ya, atau dicari di Instagram hashtag #matdanang, matbudut Pak Danang. Nah, hashtag matbudut Pak Danang itu nanti akan tahu beberapa contoh kalian. Di situ teman-teman kalian yang sudah mengerjakan ya, silakan bisa dibuat videonya lalu diupload di Instagram dengan mention saya ya, atau tag saya @danji_1515, kemudian dengan hashtag matbudut Pak Danang. Insya Allah itu nanti akan terlihat ketika kalian mengetikkan hashtag matbudut Pak Danang. Insya Allah nanti akan terlihat di situ. Nah, kemudian bagi kalian yang belum mengikuti PTS, silahkan bisa dikerjakan. Insya Allah masih ada linknya, bisa diklik. Silahkan di searching di WA ya, sudah ada linknya lengkap di situ, di grup orang tua Pali, di grup atau kalian bisa tanya. Bagi kalian yang masih ingin memperbaiki nilai, bisa diklik di link PTS atau link remedial. Silahkan bisa dikerjakan dan insya Allah nanti akan keluar nilainya. Bagi kalian yang belum mencapai KKM yaitu 72, bisa kalian ulangi sekali lagi ya, agar nanti nilainya bisa maksimal 100. Kemudian bagi kalian yang belum menonton video ya, insya Allah nanti akan saya share. Jadi beberapa anak yang belum mengikuti pembelajaran, belum absen, nanti akan saya share mengenai presensi kalian. Itu kurang apa saja
di hari apa saja, tanggalnya berapa saja, akan tercatat di situ. Dan itu untuk perekapannya mungkin sudah beberapa hari yang lalu. Jadi apabila ada yang sudah menonton video, sudah absen, tetapi kok belum terekap, nanti japri saya saja bahwa saya sudah menonton video, bahwa saya sudah mengerjakan tugas. Nanti akan saya cek kembali, akan saya recheck ya, akan saya cek kembali di tautannya di Google Form apakah sudah benar-benar mengerjakan gitu. Ini kemudahan bagi kalian, keringanan. Jadi insya Allah ini sangat momen yang sangat bagus untuk memperbaiki nilai. Silahkan, mumpung masih belum saya olah nilainya. Jadi selama sampai bulan Mei nanti olahan nilai belum saya olah. Jadi nilai-nilai itu masih mentah, masih bisa diperbaiki kembali artinya. Jadi silahkan bagi kalian ingin memperbaiki nilai, silahkan klik lagi untuk remedial PTS ataupun tugas-tugas ataupun link presensi video. Seperti itu ya anak-anak ya. Mas Soli, ini penentu kelulusan kalian. Jadi bagi anak yang belum pernah mengerjakan ataupun belum pernah presensi, itu juga tidak akan lulus ya, akan mengulang kembali. Maka dari itu Mas Soli, ini kesempatan yang sangat bagus untuk bisa dimaksimalkan sehingga nanti bisa lulus semua. Saya harap seperti itu. Apalagi ini matematika ya. Matematika itu ilmu hitung, ilmu pasti, dan akan kalian pelajari kembali di kelas 10 di SMA nanti. Sampai nanti kalian kuliah itu nanti pasti ada yang berupa matematika, mata kuliahnya. Jadi itu Mas Soli bisa dikerjakan, dilaksanakan dengan baik, sakdermo, karena itu merupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak yang di situ dititipkan kepada sekolah. Insya Allah nanti kalian akan menghadapi ujian sekolah yang akan dilaksanakan selama 6 hari, dan itu nanti materinya 50% kelas 9, kemudian 30% kelas 8, dan 20% kelas 7 ya. Itu ada sekitar 35 soal, dan nanti formatnya mungkin agak berbeda ya. Yang pertama nanti pilihan ganda yang sering kalian temui, ABCD itu, opsi ABCD. Lalu ada lagi menjodohkan ya. Lalu yang ketiga adalah benar salah. Jadi semisal pernyataan 5 tambah 2 sama dengan 8, itu benar atau salah. Nah seperti itu. Ada lagi semisal nih 2x tambah 3y sama dengan 5, kemudian hasil penyelesaiannya adalah x sama dengan 1, y sama dengan 5, benar atau salah. Nanti kalian memilih, benar atau salahnya yang memilih kalian, seperti itu. Jadi ini kalian akan diarahkan, akan dipandu di situ untuk bisa menetapi standar PISA. PISA itu merupakan standar internasional yang dibuat. Untuk sementara ini Indonesia berada di ranking 6 terbawah. Nah, maka dari itu dari Kementerian Pendidikan nanti akan mengajak seluruh siswa Indonesia dari SD, SMP, SMA untuk bisa minimal nanti bisa naik tingkat di ranking PISA seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anak semuanya yang saya sayangi, yang saya banggakan, Mas Soli selalu kerjakan latihan soal-soal yang saya buat. Insya Allah nanti hari ini kita akan belajar kembali untuk latihan soal yang berkaitan dengan ujian sekolah. Ya, mungkin 2 atau 3 yang di situ akan saya ulang kembali materi kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 sehingga nanti lebih ngelontok. Karena itu nanti akan kalian temui lagi di ujian sekolah. Gitu ya anak-anak ya. Ini pesan saya, jangan sampai terlupa. Mas Soli bisa ulangi kembali beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Itu sangat penting bagi karir kalian ke depannya. Karena itu nanti mau tidak mau, suka tidak suka, kalian akan menghadapi masa depan. Dan masa depan itu akan ditentukan pada hari ini. Betul ya. Maka dari itu Mas Soli bisa cermati kata-kata saya, diresapi, dan saya harap kalian bisa sukses semua. Mungkin cukup untuk saat ini, nanti langsung saja kita belajar di video berikutnya. Oke, check it out.
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai latihan soal. Ini ya. Sebelumnya akan saya lihatkan dulu. Ini adalah latihan soal ujian sekolah untuk pembelajaran matematika di kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 yang membuat adalah MDMP Kota Surakarta yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Itu ya, ini latihan soal. Jadi kalian perlu memahami, mengerti jenis-jenis soal, tipe soal yang akan diujikan. Jadi kalian akan terbiasa dengan pembelajaran meskipun di sini kita belajar secara online. Jadi mungkin selama pembelajaran nanti mungkin hanya 2 pekan ke depan ya, kita akan bersama-sama dalam pembelajaran matematika untuk membahas latihan ujian sekolah ini. Dan ada pun nanti ada beberapa materi yang akan saya sisihkan di YouTube saya. Silahkan nanti bisa selalu dipantau. Jangan lupa di like, subscribe, dan share untuk YouTube saya, sehingga nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan terdapat banyak sekali latihan soal mulai dari kelas 10, kelas 8, kelas 9, dan nanti insya Allah akan saya buat untuk sesi matematika kelas 10, 11 maupun kelas 12 ya, seperti itu. Jadi jangan lupa subscribe dan like untuk channel. Nanti silahkan bisa di searching ya, bisa dicari di YouTube, insya Allah nanti akan ada. Oke, ini kita akan memulai di soal yang pertama. Nanti dalam soal matematika ini kebetulan insya Allah ini soalnya latihan ini masih sama seperti yang terdahulu ya. Jadi ada pilihan ganda dan hanya esai. Jadi ada 2 jenis soal saja, 2 tipe soal saja yang akan dimuat di dalam latihan ujian sekolah. Oke, selanjutnya kita akan menginjak di nomor 1. Di sini soal nomor 1 ini berkaitan dengan materi bilangan ya, materi bilangan. Di sini bisa kita lihat, kita tentukan ada operasi A, ini simbol omega, ya, simbolnya omega, A omega B. Di simbol ini itu biasanya bisa diganti-ganti, ada star kayak gini, kemudian ada pagar, kemudian ada misalkan C atau apalah. Nah itu tergantung membuat soal. Tergantung membuat soal. Jadi perlu kalian pahami, yang harus kalian pahami itu adalah instruksi selanjutnya. Instruksi selanjutnya. Operasi A omega B artinya kuadratkan A kemudian kurangkan hasilnya dengan 5 kali B. Nah, soal ini sering kali terdengar, sering kali muncul di ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Nah ini karena ini merupakan ujian sekolah, bisa saja soal ujian sekolah ini kita ambil atau diambil oleh pembuat soal dari soal tipe soal ujian nasional. Nilai dari min 4 omega 4. Nah kemudian di sini A dan B-nya akan kelihatan. Di sini A-nya adalah min 4 dan B-nya adalah 4. Lalu instruksinya tadi dalam bahasa matematika, kuadratkan A pangkatkan 2 karena kuadrat ya. Kemudian kurangkan hasilnya, karena hasilnya ini dikurangi dengan 5 kali B. Seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya baru kemudian kita tuliskan A-nya berapa. A-nya adalah min 4 dipangkatkan 2. Selalu dikurangi dengan 5 kali B. Kebetulan B-nya adalah 4. Kita masukkan 4. Maka diperoleh min 4 dipangkatkan 2, hasilnya adalah sini ya. Min 4 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 16, ya enggak? Lalu dikurangi 5 kali 4, yaitu 20. Maka 16 dikurangi 20, hasilnya adalah negatif 4. Karena apa? Lebih banyak negatifnya, yaitu 20. Ketika angka besar dikurangi angka kecil, hasilnya 4, maka diperoleh
negatif 4. Seperti itu. Selanjutnya, nomor selanjutnya, Pak Roni adalah pedagang bakso yang menjual bakso dengan harga 10.000 per porsi. Berarti harga jualnya adalah 10.000 nih. Jika modal awal Pak Roni untuk berdagang bakso dalam satu hari adalah 1.500.000, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, pernyataan berikut yang bernilai benar. Yang A, jika Pak Roni pada hari tersebut mampu menjual 100 porsi. Nah, ini opsi yang A. Apabila 100 porsi terjual, berarti nanti dikalikan harga jualnya yaitu 10.000. Diperoleh berapa ya? 10.000 tambah nolnya 2 ditambah 3, 1 juta. Maka perolehan uangnya dalam satu hari itu, ketika Pak Roni itu menjual bakso sebesar Rp10.000 dan terjual 100 porsi, maka dia mendapatkan uang 1 juta rupiah, gitu ya. Kemudian di sini ada pernyataan dia akan menderita rugi sebesar 33,3%. Benar tidak? Nah, kita lihat. Ini adalah namanya modal akhir. Ini ya, modal akhir. Nah, tadi diketahui bahwa modal awal dari Pak Roni itu adalah 1.500.000. Benar ya? Maka untuk mendapatkan hasil ini berarti kan rugi ya. Rugi berarti modal awalnya dikurangi modal akhir. 1.500.000 dikurangi 1 juta. Berapa ruginya? Yaitu 500.000 rupiah. Ini kan. Nah, 500.000 rupiah itu untuk mencari persentase rugi itu diperoleh dengan cara 500.000 ini dibagi ini modalnya, yaitu 1.500.000 dikalikan 100%. Kita hitung nih, diperoleh 5/15 yaitu 1/3 dikalikan 100% sama dengan berapa? 33 1/3%. Sama nggak dengan yang pernyataan A? Oh, 33/3% juga. Coba sebelumnya kita lihat yang B dulu. Pernyataan B, jika Pak Roni pada hari tersebut mampu menjual 100 porsi, maka Pak Roni tidak untung juga tidak rugi. Tidak untung dan tidak rugi itu artinya kan impas ya. Berarti harga jual sama dengan harga beli. Padahal modal awalnya itu 1.500.000. Maaf, ini bukan harga jual ya. Berarti ya modal awal, modal akhir sama dengan modal awal. Ini apakah sama? Padahal tadi ketika 100 porsi itu terjual, dia mendapatkan 1 juta rupiah. Ya enggak? Kemudian modalnya yaitu 1.500.000. Apakah sama? Ini tidak, maka B jawabannya salah. Tuh cara menganalisisnya. Kemudian jika Pak Roni pada hari tersebut mampu menjual 150 porsi, maka Pak Roni mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Apakah benar? Kita lihat C. Apabila terjual 150 porsi dikalikan 10.000, dapatnya berapa nih? Yaitu 1.500.000. Apakah dia mendapat untung? Tidak, karena justru dia itu impas. Ya enggak? Modal awal sama dengan modal akhir, yaitu ini 1.500.000 sama dengan 1.500.000. Gitu. Kemudian yang D, jika Pak Roni pada hari tersebut menjual 150 porsi, maka dia mendapatkan keuntungan sebesar 33/3%. Oh, tidak jelas. Berarti yang benar adalah A jawabannya. Ini jadi mengerti ya anak-anak ya. Ini perlu kita asumsikan ya, harus
benar-benar teliti. Jadi dalam pengerjaan itu harus dihitung dengan seksama. Oke, selanjutnya. Bentar ya. Ini yang nomor 3. Jika panjang AB ini itu adalah 20 cm dan panjang CD itu adalah 6, maka keliling bangun ABCDEF adalah titik-titik. ABCDEF itu yang mana toh? Ini ya, yang dihitung ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira yang sudah diketahui yang ini kan? Ini sama dengan ini sama dengan ini. Ini berapa kira-kira? Nah, perlu kita hitung. Nah, di sini membentuk sebuah bangun berupa segitiga siku-siku, ya enggak? Karena di sini sama, yaitu 6, maka kita bisa melihat, kita bisa menuliskan di sini 6. Kemudian sisi miringnya kan 20 nih. Karena ada 2 dan di sini sama panjang, maka di sini kita bagi 2, yaitu 20 bagi 2 yaitu 10. Di sini berapa? Atau bisa kita lihat di sini adalah BC. Nah, ini merupakan menggunakan rumus Pythagoras ya, rumus Pythagoras. Karena di sini sudah diketahui sisi miringnya dan kemudian sisi alas, maka untuk sisi BC itu diperoleh dengan akar dari sisi miringnya, yaitu adalah AB kuadrat dikurangi AC kuadrat, ya enggak? Kemudian AB kuadrat itu adalah 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Diperoleh lagi 100 dikurangi 36, yaitu akar 64. Berapa akar 64? 8, ya enggak? Nah, karena di sini diketahui 8, maka kita tuliskan di sini 8. Dan ini juga sama dengan 8. Kemudian kita tinggal menghitung untuk keliling bangun itu diperoleh dengan cara kita mulai dari sini ya. AB ditambah BC ditambah dengan CD ditambah dengan DE ditambah dengan EF. Kelihatan nggak? Terus ditambah dengan FA. Ini ya. Selanjutnya tinggal kita tuliskan angkanya. AB yaitu 20 ditambah BC yaitu 8 ditambah CD-nya adalah 6, DE-nya 20, EF-nya 8 dan FA adalah 6. Maka diperoleh 20 tambah 8 tambah 6 yaitu 34 ditambah dengan angka yang sama 34, maka hasilnya adalah 68 cm. Ini untuk opsi yang A 64 ya. Kita lihat untuk opsi yaitu jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa sharing lagi dan bisa kalian tuliskan nanti di kolom komentar apabila masih ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dan kalian tanyakan. Oke, nomor 4. Jika besar sudut AGE adalah 3x ditambah 45 derajat. AGE itu yang ini. Kemudian sudut CHF ini ya, itu 5x plus 23, maka besar sudut sudut CHF, benar ya? Ini apakah CHF? Sama ya CHF ya? Itu berapa? Nah, ini kan yang diketahui kan sudutnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah besar sudutnya itu berapa derajat, kayak gitu. Ini masih berupa dalam bentuk persamaan linier ya, maka kita ubah nanti bentuknya. Oke, masih ingat ya? Di sini ini dengan ini sudut AGE dengan sudut AGH, sudut AGE itu dengan sudut
AGH, ini ya, AGE dan AGH itu ketika dijumlahkan, ya enggak, hasilnya sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena dia namanya apa? Karena dia adalah apa? Ayo, masih ingat enggak? Berpelurus. Berpelurus itu artinya ketika sudutnya dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut CHF, ini C ya. CHF itu sama dengan sudut AGH. Kenapa? Atau berapa derajat? Nah, sebelumnya di sini ini kan belum tahu ya. Jadi ini kenapa kok bisa sama? Karena namanya adalah sehadap kayak gini. Maka di sini bisa kita lihat, bisa kita hitung nanti sudut AGE ditambah sudut CHF nanti 180 derajat. Kemudian AGE itu adalah 3X ditambah 45 derajat ditambah sudut CHF adalah 5X ditambah 23 derajat. Nanti hasilnya 180. Kemudian kita jumlahkan menjadi 8X sama dengan 180 derajat. Kita kurangkan di sini, dikurangi 45. Maka diperoleh 8X sama dengan 180 min 23, yaitu 147 dikurangi 45. Kemudian 8X sama dengan 147 dikurangi 45, yaitu 102. Benar nggak? Oh, ini 180 dikurangi 23 itu adalah 157. 157 dikurangi 45 itu 112. Ini ya. Maka X sama dengan 112 dibagi 8. X diperoleh berapa? 11 bagi 8 dapat 1, masih sisa 3. 32 bagi 8, 14. Maka X-nya diperoleh 14 derajat. Maka setelah ini bisa kita hitung. Sudut CHF itu sama dengan 5X ditambah 23 derajat. Padahal X-nya tadi adalah 14 derajat ditambah 23 derajat diperoleh 5 kali 14 itu 70 ditambah 23 maka diperoleh 93. Itu ya anak-anak ya. Insyaallah ini mengulang materi kelas 7, yaitu materi garis dan sudut ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Insyaallah ini masih tahap yang mudah karena masih kelas 7, ini mengulang. Jadi insyaallah di YouTube channel saya akan saya ulas lagi materi-materi kelas 7. Silakan bisa dilihat. Kemudian jangan lupa untuk menyupport, di subscribe ya. Lalu selanjutnya kita bahas yang nomor 5 nih. Ada sebuah garis ya dalam suatu grafik. Di sini ada garis A. Garis A ini dia melewati titik ini ya. Titik berapa di sini? Yaitu min 2,0 ya, min 2,0. Pak, kok bisa min 2? Nah, ini dia berada di sini dia. Kemudian untuk sumbu Y-nya dia 0 karena tidak mempunyai ketinggian. Adapun sumbu X-nya dia berada di titik koordinat min 2. Namanya absis min 2 ya. Untuk ordinatnya dia 0 karena tidak memiliki ketinggian. Selain titik min 2,0, dia punya apa lagi? Kira-kira? Iya, di sini. Ya enggak? Di sini itu titiknya berapa? Dia min 4,3. Ya enggak? Tentukan persamaan garis A. Nah, ingat ya, cara menemukan persamaan garis. Caranya bagaimana? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Kemudian kita masukkan. Anggap saja ini adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Masukkan. Kita masukkan. Y1-nya adalah 0. Per Y2-nya adalah 3 dikurangi 0. X dikurangi X1-nya adalah min 2. Kemudian X2-nya adalah min 4 dikurangi min 2. Maka diperoleh Y per 3 sama dengan X ditambah 2 dibagi min 4 ditambah 2, yaitu min 2. Selanjutnya tinggal kita kalikan silang. Min 2 kali Y sama dengan 3 kali X ditambah 2. Maka diperoleh min 2Y sama dengan 3X ditambah 6. Gitu kan? Maka selanjutnya 3X kita pindah ruas ke sana menjadi min 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini, di sini ada nggak jawabannya? Min 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Karena di sini kita lihat X-nya positif semua, maka kita kalikan dengan negatif 1 untuk semuanya, ya. Maka diperoleh min 1 kali min 3X diperoleh 3X min 1 kali min 2Y plus 2Y sama dengan min 1 kali 6, min 6. Hasilnya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan min 6. Jawabannya adalah, jadi berarti ya anak-anak ya, insya Allah sangat mudah. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit-sedikit. Ini mungkin yang terakhir ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nomor 6. Harga setengah lusin pensil. Setengah lusin berarti 6. Karena satu lusin itu adalah berapa? 12 ya. Pensil dan buku tulis. Kita misalkan dulu. Pensil sama dengan P. Buku sama dengan B. Gitu ya. Berarti 6P ditambah 3P sama dengan 28.500. Sedangkan harga 2 pensil dan 5 buku tulis, 2 pensil dan 5, ini B ya, bukan P, 5B sama dengan 19.500. Jika Dini membawa satu lembar uang 50 ribuan untuk membeli 5 pensil, 5 pen, maka uang kembalian yang diterima berapa? Dia punya uang 50 ribu. Nah, sekarang kita hitung dulu harga pensilnya berapa, bukunya berapa. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan. Kita eliminasi namanya ya. Kita eliminasi salah satu variabel yang ada di persamaan. Maka semisal kita mengeliminasi huruf P, maka kita kalikan yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 6. Maka diperoleh 12P ditambah 6B sama dengan 28 kali 500, 28.500 kali 2. Berapa? Ayo. 0, 2 kali 5, 10, 2 kali 8, 16 tambah 1, 7, masih 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 57.000. 6 sekarang, 6 kali 2P, 12P, ditambah 6 kali 5P, 30B ya, 6 kali 5B sama dengan 30B, dikalikan dengan 19.500. Kita hitung 195 kali 6, 6 kali 5, 30, 6 kali 9, 54, tambah 3, 57, 6 kali 1, 6, tambah 5, 11, 11700. Kita kurangkan hasilnya. Maka diperoleh 6B dikurangi 30B sama dengan min 24B, ya enggak? Kemudian 117 dikurangi 57, 0, 11 dikurangi 5, 6 ya. Jadi min 60.000. Sedangkan di sini min 24B sama dengan min 60.000. Berarti B sama dengan min 60.000 dibagi min 24.
Oke, sama-sama kita bagi 6 ya. Bagi 6 dapat 10, bagi 6 dapat 4. Maka B sama dengan, karena di sini negatif semua maka hasilnya positif ya nanti. 10 1 2 3 dibagi 4. Maka diperoleh B sama dengan 10.000 bagi 4, yaitu 2.500. Gitu ya. Selanjutnya sudah diketahui B-nya yaitu 2.500. Sekarang kita hitung salah satu ya, ambil salah satu yang sedikit aja, yang kecil. 2P ditambah 5B sama dengan 19.500. Padahal ketemu B-nya adalah 2.500. Maka kita hitung 2P ditambah 5 kali 2.500, hasilnya adalah 12.500 sama dengan 19.500. Lanjut, 2P sama dengan 19.500 dikurangi 12.500. Maka 2P sama dengan berapa ini? 7.000. P sama dengan 7.000 bagi 2, yaitu 3.500. Kemudian P dan B. Sekarang kita menghitung berapa harga 5 pensil dan 8 buku tulis. Berarti 5 kali P-nya 3.500 ditambah 8 kali 2.500. Berapa ini? 5 kali 3.500, 5 kali 0, 0 kali 0 lagi, 5 kali 5, 25. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17 setengah. Ditambah 8 kali 0, 0, 8 kali 5, 40. 8 kali 2, 16 tambah 4, 20. Maka dijumlahkan hasilnya 20.000 ditambah 17 setengah, yaitu 37.500. Ini jangan lupa ya, ini adalah harganya. Harga untuk dibayar. Nah, padahal pertanyaannya adalah berapa uang pengembalian dengan uang yang dibawa oleh siapa tadi? Rini membawa satu lembar uang 50 ribuan. Jangan sampai lupa ya, di sini ada jawabannya 37.500. Nah, ini merupakan penjebak. Jadi harus benar-benar teliti dalam mengerjakan soal, dibaca tenanan. Nah, maka dari itu ini adalah uang 50.000 dibayarkan. Nah, ini dikurangi harga yang akan dibayar, yaitu 37.500. Maka uang pengembaliannya sebesar berapa? 12.500. Maka si Rini nanti dapat kembalian uang sebesar 12.500. Seperti ini anak-anak. Jadi teliti ya dalam mengerjakan. Jangan sampai nanti tidak teliti terus kemudian akhirnya tidak tahu. Nah, ini fatal apabila kalian harus salah, karena ini sangat mudah. Ini implementasi soal di kelas 8 ya, mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Ini untuk saat ini mungkin cukup dulu ya untuk hari ini. Jadi ada beberapa lembar insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah ini contoh soal untuk latihan ujian sekolah besok. Nanti harus benar-benar diperhatikan. Nanti insya Allah ada banyak soal latihan yang akan saya buat di YouTube channel saya. Jangan lupa di subscribe dan nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, seperti itu dulu untuk hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian, bermanfaat untuk kedepannya. Kita akhiri. Semoga nanti kita bisa berjumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.